Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf ini ada ketidaknyamanan kita ini dengan tampilannya kurang begitu bagus ya. Para jamaah sekalian, saya tidak melanjutkan ke tema yang kemarin tapi lompat karena pesanan dari jamaah ya, itu supaya memberikan tema bekal untuk menghadapi Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Insya Allah kita punya pertemuan 2 kali dengan hari ini ya, insya Allah berikutnya lagi ya, Kamis keempat saya akan teruskan tema berikutnya, yaitu kesempatan momentum yang memang ini kita harapkan kita dapatkan para jamaah sekalian. Apapun kenyataan yang terjadi pada keluarga kita, anak-anak keturunan kita, bahkan mungkin kita sebagai pendidik, pengajar dan sebagainya, punya murid, punya anak didik, itu masih selama kita mau punya kesempatan lah, paling tidak kita mohon kepada Allah itu supaya bisa dimasukkan ke dalam bulan Ramadan dengan masuk yang benar dan keluar yang benar. Makanya doa kita itu selalu Allahumma adkhilna ya, adkhilna fi Ramadan misalnya gitu ya, Allahumma adkhilna fi Ramadan mudkhala sidqin wa akhrijna min Ramadan mukhraja sidqin, masuk yang benar dan keluar dari Ramadan yang benar ya. Para jamaah sekalian, terkait dengan itu biasanya momentum Ramadan ini ada agenda planning yang dilakukan dalam keluarga-keluarga maupun di masjid-masjid. Nah, di antaranya bagaimana menyemangati, paling tidak itu ya. Kalau mengajak susah, menyemangati anak-anak kita untuk melakukan suatu perubahan. Ya, perubahan apa itu? Perubahan sesuai dengan amanat yang diberikan Allah kepada setiap orang tua, yaitu misi penyelamatan keluarga dan anak keturunan dari ancaman api neraka. Para jamaah sekalian, surat At-Tahrim ini agak gampang menghafalkannya, yaitu surat ke-66 dan ayat ke-6, jadi triple 6, agak mudah. Jarang keluarga itu memikirkan tentang tugas ini para jamaah sekalian. Yang konsen dipikirkan itu adalah bagaimana anak-anak ketika sekolah itu berprestasi, ketika kuliah kalau bisa dapat beasiswa, kemudian kalau tamat dapat pekerjaan yang mapan, gaji besar, posisi strategis dan menjanjikan. Yang berpikir tentang penyelamatan ini qalil, sedikit sekali ya, dan itu harus kita akui para jamaah sekalian. Sehari saja apa yang kita pikirkan terhadap anak kita. Apakah kita memikirkan cukup kasih sangu, antar jemput, kuliah sekolah, belikan paketan, belikan mungkin bensinnya, ya, mungkin literatur yang dibutuhkan, mungkin yang lainnya, sudah. Hari ini apakah kita juga mengontrol anak kita dalam bentuk bertanya misalnya, kamu tadi di sekolah sholat enggak? Tadi kamu ketemu dengan teman-teman dan guru itu senang tidak? Karena orang tua seringkali bertanya tentang nilai. Kalau nilainya jatuh, itu betul-betul kadang marah orang tua. Tapi justru tidak ditanyakan, kamu tadi nyaman enggak?
Senang nggak ketika di sekolah itu? Ini loh para jamaah sekalian, aspek psikologis keagamaannya ini jarang ditanyakan oleh orang tua. Apakah kamu di sekolah tadi sempat infak sedekah misalnya ketika wajib sholat, misalnya jamaah duhur atau asar, sempat nggak kamu infak sedekah? Tadi pagi sempat nggak kamu itu doa atau zikir pagi? Duh, sore kita kontrol karena di rumah. Kalau dia lagi keluar, kita telepon. Apakah kamu sudah zikir sore ini? Ini sudah hampir maghrib. Ini adalah waktu-waktu yang disebut oleh Rasulullah tanduk-tanduk setan. Waktu di mana orang-orang musyrik itu menyembah setan. Ya, di 3 waktu. Yaitu waktu apa? Pada waktu sebelum matahari terbit atau ketika matahari terbit pas. Kemudian pada waktu khatulistiwa, yaitu pada waktu sholat, pada waktu matahari itu bayang-bayangnya di tengah pas, yang sholat dilarang. Kemudian pas tergelincirnya matahari, itu disebut dengan waktu-waktu yang disebut oleh Rasulullah tanduk setan. Maka pada waktu itu kita harus menjaga diri dengan berlindung kepada Allah. Pertanyaannya banyak para jamaah sekalian terhadap masalah ini. Mulai tadi malam kita bertanya ketika dia bangun, apakah kamu bersyukur kepada Allah? Apakah ada di antara kita yang membiasakan bertanya kepada anak kita bangun malam itu, apakah kamu bersyukur? Ya, karena kalau kita tidak ingatkan, Rasulullah mengingatkan apa? Barang siapa bangun pagi kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah dan memikirkan dunia, maka dia akan ditimpa malapetaka. Yang pertama, oleh Allah dibuat bingung satu hari ini apa yang harus dilakukan. Yang kedua, harapannya hari ini tidak akan sampai. Kemudian cita-citanya tidak akan tercapai. Loh, para jamaah sekalian, kalau ada masalah tidak diberi yang namanya solusi oleh Allah, itu jaza, balasan orang-orang yang bangun tidur pagi tidak bersyukur tetapi memikirkan masalah duniawi. Nah, kita bertanya ndak? Ya, kemudian ketika sholat subuh kita bertanya ndak? Kalau itu kita ajak jamaah enak, kontrolnya gampang. Doa pagi bareng-bareng orang tua dengan anak di ruang tamu misalnya, pulang dari masjid duduk bareng, ya enak itu kontrolnya. Kemudian tanya, anak kita bersedekah ndak? Anak kita bersilaturahim ndak? Anak kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ndak? Anak kita sholat duha ndak? Atau waktunya puasa Senin Kamis puasa ndak? Sebentar lagi ada Ayyamul Bid, insya Allah minggu depan itu ada Ayyamul Bid. Ya, setelah itu sudah masuk Ramadan bulan berikutnya para jamaah sekalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah bagian dari perhatian orang tua terhadap masa depan anaknya agar tidak termasuk yang diancam di sini oleh Allah. Mari kita lihat surat Tahrim ini. Hai orang-orang yang beriman, saya merah itu karena yang diseru bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun. Hai manusia atau hai orang Islam, tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Ya, yang kurang percaya tidak diseru oleh Allah. Ini adalah muslim yang mukmin. Ya, muslim yang mukmin. Karena muslim itu jenisnya banyak sekali para jamaah sekalian. Ya, beragama Islam tapi kafir itu ada. Yang Islam hanya apanya? KTP-nya, sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, nutup aurat enggak, dan lain sebagainya. Ada muslim musyrik, ada muslim munafik, ada musyrik dolim, ada muslim apa?
zalim, munafik, fasik, kafir, musyrik. Masya Allah, jenisnya banyak sekali. Kita jangan masuk salah satunya, tapi masuklah ke dalam muslim mukmin dan muslim yang muttaqin. Itu para jamaah sekalian. Di sini orang-orang mukmin ini diseru ya untuk melakukan apa? Penjagaan dirinya. Pemimpin keluarga, bapaknya, pemimpin keluarga, jaga diri kalian, jaga istri kalian, jaga anak-anak kalian dari apa? Ancaman neraka yang di situ Allah sebutkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para jamaah sekalian, mumpung menjelang Ramadan, bikin planning kalau bisa sifatnya yaitu amal soleh yang bahagia. Karena di dalam surat Al-Kahfi kalau kita baca besok insya Allah hari apa itu? Jumat ya, sampai pada ayat itu, al-malu wal banun, harta dan anak-anak ya itu adalah zinatul hayat, ya perhiasan. Yang namanya perhiasan itu mesti menarik, betul enggak? Menarik kalau bisa mengoleksi, berbangga-bangga dengan koleksinya ya, bisa sandang, pangan, papan. Sekarang kan kita lagi melihat itu di YouTube banyak sekali itu. Orang-orang kaya sedang mengupload tentang kegiatannya, masak diupload, olahraga diupload, ya makan diupload. Tapi jangan lupa upload itu juga memberikan background tentang apa? Kekayaannya. Ini berapa ini harganya, ini berapa, Masya Allah. Sampai jam tangan saja, jam tangan itu 3 miliar. Melihat nggak kita di YouTube? Ya, orangnya ditangkap itu loh oleh polisi sekarang. Ya, jam tangannya 3 miliar. Pegang 1 miliar nggak pernah. Ya, apalagi punya. Ya, Masya Allah para jamaah sekalian. Ya, beruah euforianya luar biasa manusia dengan zina itu. Ya, kita diamanati oleh Allah untuk melakukan penyelamatan ini. Maka dari itu kalau kita tidak punya perhatian, tidak punya planning, Ramadan datang berkali-kali itu tidak akan menghantarkan keluarga kita pada 2 hal. Yang pertama adalah kembali ke fitrah kesucian maupun fitrah beragama. Makanya setelah Ramadan itu selesai 1 Syawalnya, kita ini umat Islam yang beriman, yang telah berpuasa itu bergembira ria dengan datangnya apa? Idul Fitri, karena kembali ke fitrah. Tapi jangan lupa bahwa di ayat 185 ya surat Al-Baqarah itu, kutiba alaikumusiyam itu diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman diwajibkan puasa la'allakum tattaqun, agar nanti keluar dari Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa, selain kembali ke fitrah menjadi orang yang bertakwa. Loh, ini loh para jamaah sekalian. Nah, apakah kita Ramadan ini akan mengulang seperti masa lalu yang tidak punya kesan apa-apa kecuali merasa bebas dari kewajiban? Ya, kalau ulat, tahu ulat ya, ulat bahasa Jawanya itu ular ya, ketika bertapa dalam kepompong sampai sekian waktu ya lamanya, kemudian dia akan terlahir kembali, keluar dari proses pertapaannya itu berubah. Perubahan itu nyata, perubahan itu mengajarkan kepada manusia supaya belajar dari kasus ini. Kalau ulat yang dibenci oleh semua orang ya, yang ditakuti, tidak ada kok ceritanya orang itu ya cinta ulat kemudian dibiarkan rumahnya itu penuh dengan ulat, tidak ada, betul enggak? Sampai hari ini ada enggak? Kalau orang memelihara ulat itu biasanya dilokalisir di suatu tempat hanya untuk makanan ikan, burung atau apa, betul enggak?
Iya, ya, dia senang karena bisa dijual ini. Tetapi kalau semua ulat dibiarkan tumbuh berkembang di rumahnya, tidak ada cerita sampai hari ini. Kamarnya penuh dengan ulat, ya, ruang tamunya penuh dengan ulat, tidak ada itu. Ya, begitu makhluk Allah ini tidak disukai oleh manusia. Ya, entah karena itu warnanya, bentuknya, atau mungkin perilakunya. Tetapi Allah itu memberikan momen, kesempatan untuk melakukan perubahan yang bisa mengubah mindset cara berpikirnya manusia. Gimana caranya? Maka Allah berikan momentum pertapaan, puasa dia, tidak makan, tidak minum sampai pada waktunya. Kemudian dalam kepompong itu, keluar dari kepompong, dia terlahir kembali. Orang sekarang mengatakan reborn itu, ya, reborn itu jadilah makhluk yang lain, yaitu apa? Kupu-kupu. Begitu kupu-kupu, bentuknya berubah, perilakunya berubah, respon orang juga berubah. Konon katanya, kalau ulatnya itu mengerikan, itu justru ketika berubah menjadi kupu-kupu itu sangat indah. Konon ya, saya tidak tahu persisnya, tapi yang menggilang dan sebagainya itu ternyata justru perubahannya menjadi kupu-kupu yang menakjubkan. Nah, orang akhirnya ada yang koleksi kupu-kupu, betul tidak? Koleksi kupu-kupu, dicari anak-anak seneng dengan kupu-kupu warna-warni itu ya. Kemudian ada yang koleksi, bahkan ada yang mengawetkan. Masya Allah ini ya, mengawetkan makhluk Allah ini ya, dikumpulkan terus sebanyak-banyaknya. Ini perubahan. Maka dari itu sesungguhnya Ramadan ini adalah proyek besar untuk membantu orang-orang beriman, yaitu mencapai dua hal itu: kembali ke fitrah yang dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Selama bulan Ramadan itu proses pembersihan diri, cleaning itu luar biasa. Jadi pasca Ramadan diharapkan orang-orang beriman ini berjalan sampai Ramadan berikutnya, menjalani hidup ini sebagai hamba yang dicintai Allah, ghairil maghdub waladdallin, bukan yang dimurkai, bukan yang tersesat para jamaah sekalian. Kemudian dengan meraih status sebagai orang-orang yang bertakwa, itu apa? Masya Allah ya, orang yang bertakwa di dunianya diberikan berita gembira, di akhiratnya juga ada berita gembira. Masya Allah ya, insya Allah untuk pertemuan yang akan datang saya akan sampaikan itu. Tapi mari kita lihat langkah-langkah yang harus dilakukan apa para jamaah sekalian. Ini untuk anak kita, jaga generasi anak keturunan kita ini dari sikap lalai terhadap ayat-ayat Allah. Jangan sampai Ramadan tiba dikondisikan suasananya oleh Allah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, gitu ya, setan-setan dibelenggu, ya, karunia rahmatnya, ampunannya, ya, bahkan dilipat gandakan pahala sampai diiming-imingi Lailatul Qadar dan sebagainya. Jangan sampai itu berlalu sia-sia bagi keluarga dan anak kita semuanya para jemaah sekalian. Oleh sebab itu diperlukan apa? Planning. Kita harus buat planning. Masjid ketakmiran buat planning biasanya. Apa itu? Ada tadarus ya, di masjid itu ada tadarus. Tapi seringkali tadarus dilakukan justru oleh orang-orang yang sudah tua, bukan yang muda. Padahal yang muda ini sudah diamanati oleh Allah ini. Selamatkan dirimu, ya, istrimu, keluargamu. Dalam keluarga itu banyak yang namanya generasi muda, ya. Tahun-tahun ini adalah dapat demografi, ya, bonus demografi, bahwa anak muda jumlahnya lebih banyak daripada orang tua. Loh, sekarang ini para jamaah sekalian, di perumahan ini saya kira kelihatan ini. Ini anaknya siapa ya? Anaknya siapa? Kok banyak ya anak-anak kecil sekarang itu? Ya, remaja juga banyak, anak kecil juga banyak, orang tua semakin habis. Ya, ini bonus demografi. Ya, kekayaan munculnya generasi muda
yang luar biasa banyaknya dibanding generasi tua, tapi tugas sebaliknya berat para orang tua untuk mengamankan anak-anak ini. Ya, maka dari itu perlu ada upaya planning untuk menjauhkan anak kita dari ancaman neraka ini, supaya dia statusnya di dunia ini tidak dijatuhkan oleh Allah asfala safilin. Ya, sebagai apa? Binatang di dalam surat Al-A'raf 179 ini. Jangan sampai, ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan apa? Pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, penglihatannya tidak digunakan untuk mengkaji, meneliti, mengobservasi. Bahasa terjemahan Departemen Agama itu memperhatikan, ya, tentang apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ciptaannya di alam raya ini. Yang ketiga, hatinya itu senantiasa dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah di dalam mushaf Al-Quran seperti ini, atau tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Ini ada sunnatullah yang selalu menampakkan, menyuguhkan tanda-tanda kekuasaan Allah setiap saat. Itu orang tua harus mau ngajak memikirkan ciptaan Allah ini, para jamaah sekalian, supaya apa? Mereka lebih yakin tentang kekuasaan Allah ini. Ya, ini sebagai penjelasannya. Bagaimana itu membiasakan generasi selalu mendengarkan ayat-ayat Allah setiap saat. Mohon maaf, saya juga mengkritik ini kepada ketakmiran. Takmir kalau bulan Ramadan itu semangat memutar tartil di corong atas, tapi nggak mendengarkan. Yang muter itu mandi. Mohon maaf sekali lagi ya Pak ya, mohon maaf. Mandi. Bahkan yang agak aneh menurut saya gitu ya, saya datang ke masjid itu, loh, yang adzan itu loh masih trainingan dan kaosan oblong. Ya, setelah itu apa yang dilakukan? Muter tartil. Terus kemana? Mandi dia. Jebur. Lah ini diputar itu untuk siapa? Ya, itu mestinya kalau dia yang mutar, dia yang mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Agar dirahmati Allah, kalau mutar ya dengarkan. Jangan suruh orang lain belum tentu kok mau dengarkan itu. Bahkan tartil Quran itu dianggap sebagai apa? Sebagai tanda saja. Tanda apa? Oh, mau maghrib. Oh, ini mau sholat. Loh, sebagai tanda. Setelah itu apa? Nggak didengarkan karena sudah cukup, sudah qiraah. Ini berarti sudah mau maghrib. Ayo mandi semuanya. Ayo nyapu. Ayo ini loh. Bukan untuk didengarkan, tapi dipakai sebagai tanda loh para jamaah sekalian. Nah yang tadi ketakmiran kemana? Masih mandi. Masih mandi. Ya mohon maaf, Ramadan itu kadangkala takmirnya itu setelah mutar pergi kemana? Warteg. Ya, cari makan. Ini nanti kan buka puasa. Ya udah puter aja sambil dengarkan. Kalau masjidnya nyala suaranya, dia antri di warteg untuk apa? Nasi bungkus. Loh, ini. Jadi saya berikan masukan jangan begitulah. Ya, jadi kalau kita memang siap untuk memutar, maka kita siap untuk menyimak. Insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah, ya para jamaah sekalian. Nah ini kemudian anak-anak kita yang di rumah bagaimana? Apa mungkin Ramadan itu menjadi hari-hari yang kalau kita ini merencanakan setiap selesai sholat satu lembar, kira-kira bisa enggak? Jadi setiap selesai sholat anak-anak semuanya duduk baca satu lembar. Ya syukur-syukur kalau mau khatam itu apanya? Tafsirnya. Mohon maaf ya para jamaah sekalian, sekali-kali kita yang usianya sudah 50 tahun itu menghatami tafsir Ibnu Katsir. Ini ada masjid yang sudah khatam sekarang ketiga kalinya. Tafsir Ibnu Katsir. Caranya gimana? Bentuk kelompok.
Ya, setiap hari setelah subuh itu mesti membaca tafsir Ibnu Katsir, entah itu 1, 2, atau 3 halaman. Pertama membaca ayatnya dibaca, yang lainnya membaca berikutnya lagi adalah terjemahnya. Orang ketiga membaca apanya? Tafsirnya. Yang keempat apa yang dilakukan? Sharing. Apa yang kita pahami? Siapa coba yang punya pemahaman? Silahkan diutarakan. Yang tidak paham silahkan ditanyakan. Tidak ada ustadznya di sini. Ini hanya kesepakatan. Kenapa? Ini juga membaca ayatnya kok. Ya, belajar tafsir Ibnu Katsir itu juga membaca ayatnya. Jangan lupa para jemaah sekalian. Sementara masyarakat banyak yang khataman baca ayatnya saja tanpa ingin mentadaburinya. Oleh sebab itulah kalau Allah itu bertanya di surat Muhammad 24, apa hati mereka mati kok tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah hatinya mati kok tidak mau mentadaburinya? Nah, kira-kira kapan kita mau? Usia sudah di atas 50 tahun. Sewaktu-waktu dipanggil Allah, Masya Allah. Ya, ini para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan generasi untuk diajak mengkaji, meneliti, mengobservasi, ya, membicarakan, berbincang, sharing tentang apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Masya Allah ya para jamaah sekalian, kekuasaan Allah di alam semesta atau kekuasaan yang ada pada diri kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada bantuan ini bisa membantu kita, yaitu CD-nya Harun Yahya. CD-nya Harun Yahya itu ya, kalau sekarang kan nggak pakai CD ya. Sekarang saya punya banyak. Kalau ada yang minta silahkan, bisa dimanfaatkan. Ya, saya sudah nggak menggunakan itu. Ya, sudah langsung sekarang ini enak ke YouTube dan sebagainya, tapi jarang orang memutar ini. Apa itu? Tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, yang di situ ditunjukkan hasil apa? Hasil syutingnya tentang peristiwa, tentang fenomena alam, kemudian diakhiri dengan menyebutkan ayat-ayat Allah. Nah, ini menjadi bahan renungan kita bersama, membantu ya, tentang warna, tentang siang malam, tentang bentuk makhluk Allah dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Ya, CD itu dulu saya beli cukup mahal untuk anak-anak, sampai mereka tahu, sampai mereka bosan, sampai bisa saya tanya untuk menjawab. Nah, sekarang boleh, kalau ada jamaah yang membutuhkan minta saya bawakan itu, silahkan diambil. Ya, tapi keping CD-nya, keping CD besar itu loh ya. Ya, silahkan. Ya, segini kira-kira saya banyak. Harun Yahya. Ya, silakan dimanfaatkan ya. Kalau mau memanfaatkan untuk pembelajaran silahkan. Ya, kapan itu saya di WA, saya bawakan itu. Ya, sebelum saya berikan kepada orang lain lagi gitu ya. Ya itu. Saya masih sayang, senang saya. Tetapi anak-anak sudah besar-besar sekarang ya. Jadi tidak membutuhkan yang itu. Ya, sudah bisa melakukan kajian sendiri. Kemudian yang ketiga, membiasakan generasi selalu berusaha memahami ayat-ayat Allah. Hatinya ini dihidup-hidupkan. Mumpung bulan Ramadan. Ya, dengan puasa itu pengendalian dirinya, manajemen kolbunya biasanya bagus. Hawa nafsu itu biasanya terkendali. Nah, pada kondisi seperti itu akan lebih baik kalau kita ajak untuk muhasabah. Ya, sabar para jamaah sekalian. Nah, muhasabah dengan cara apa? Ini ada materi tematik dari saya yang itu bisa untuk dibuka satu. Lah, orang tuanya yang sudah ikut kajian di sini ya tentunya bisa untuk menyampaikan kepada anak-anak keluarga dengan bahasa ibu, bahasa keluarga. Ya, ini bisa-bisa anak kita itu muncul semangat baru untuk apa? Mempelajari Al-Quran para jamaah sekalian. Orang barat yang mau masuk Islam
kemudian karena tertarik dengan Islam, itu kalau mendalami yang namanya Islam itu luar biasa mereka. Nah kita ini banyak yang Islamnya otomatis sejak lahir, makanya kadang sampai 60 tahun lu nggak ngerti tentang Islam itu. Mohon maaf ya, sampai 60 tahun tuh nggak ngerti tentang Islam itu. Yang dia ketahui Islam itu apa? Sholat 5 waktu, khataman Quran, tadarus, yang ketiga haji. Sudah, orang yang melakukan ini Islamnya wis the best of the best katanya. Masya Allah, ya Islamnya masih ritual, ya belum sampai kepada muamalat, apalagi jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar, belum sampai ke sana. Ya Islam itu pokoknya sholat, ngaji, wis kalau punya duit ya haji, kalau enggak ya wis meneng gitu. Nah sampai di sini ya banyak orang-orang yang seperti begini ini, dan setiap hari enggak memikirkan, mohon maaf ya, enggak berpikir tentang Islam dan umat Islam, tapi berpikir untuk dirinya. Padahal kita telah belajar Nabi itu diangkat usianya 25 sampai 40. Kesalehan individu dibentuk oleh Allah melalui wahyunya terus menerus untuk kepentingan dirinya dan keluarganya saja, bukan untuk umat manusia. Tapi begitu 40 tahun diangkat dari Nabi menjadi Rasul, maka tugasnya apa? Menyampaikan risalah. Jadi kalau punya apa saja karunia Allah, berbagi dengan orang lain, inilah yang disebut dengan kesalehan sosial. Itu orang-orang usia 40 tahun ke atas, 40 ke bawah sampai 25 itu kesalehan individu, ialah sholat malamnya, puasanya, zikirnya, khataman Qur'annya, ya. Tetapi ketika 40 tahun dia sudah berpikir, amal apa yang harus aku lakukan kepada tetanggaku, saudaraku, orang miskin, anak yatim piatu, dan seterusnya. Itu 40 tahun ke atas itu para jemaah sekalian. Ya, kalau bisa setiap gajian pensiunan diambil, sebagian mesti untuk entah anak yatim, entah orang miskin, berbagi. Punya ilmu, berbagi ilmu. Ya, punya kesehatan, berbagi kesehatan. Gimana caranya berbagi kesehatan? Orang yang sakit dikunjungi dan didoakan karena dia masih sehat. Kalau sama-sama sakit nggak bisa. Ya, yang sakit, kita masih hidup, berbagi kehidupan. Gimana caranya? Kalau ada yang mati, urus, takziah. Kemudian apa? Doakan karena kita masih hidup. Punya yang namanya kesempatan mendoakan orang yang mati, tapi orang yang mati sudah tidak bisa berbuat. Berbagi kehidupan, caranya gimana? Ya mendoakan tadi, diantaranya rutin, minal mu'minina wal mu'minat wal muslim wal muslimat, bahkan disebutkan al ahya'i minhum wal amwat, yang mati atau yang masih hidup peduli dia. Belum lagi peduli tentang Islam dan perjuangan Islam para jamaah sekalian. Loh, ini yang 40 tahun ke atas. Saat ini di YouTube banyak sekali tangan di atas itu contohnya, tapi wallahu alam ya, nawaitunya dengan diupload itu ikhlas atau tidak wallahu alam. Tapi saya hanya melihat fakta saja di YouTube-nya. Banyak orang berbagi uang, duit. Ya, kadang-kadang nasi bungkus, kadang-kadang sembako. Apakah kita juga tidak memikirkan itu karena usia kita sudah di atas 40 tahun? Alangkah baiknya ketika kita berbagi kepada orang lain, anak kita yang kita ajak dan mereka yang membagikan kepada objeknya siapa yang diberi. Jangan kita menghantarkan yang membiayai, tapi anak yang memberikan. Supaya apa? Tumbuh empatinya, kepedulian, solidaritasnya ini para jamaah sekalian. Nah itu kalau kita sudah 40 tahun ke atas. Kalau 40 ke bawah itu masih berpikir individu kesalehannya itu. Tahajudnya dibangga-banggakan, ya puasanya dibangga-banggakan Senin Kemis, Ayamul Bid, bahkan puasa Daud, iyalah. Tapi kalau sudah 40 tahun orang puasa harus melahirkan sikap apa? Empati, kepedulian.
dengan orang-orang yang apa? Merasakan kelaparan. Nah ini loh para jamaah sekalian, betapa kasihan orang yang kelaparan. Saya puasa juga merasa lapar. Jadi 40 tahun kalau tahu siapa yang suka berpuasa di daerah sini, maka supaya dia dapat pahala puasa, dia beli makanan diberikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia kalau diridhai Allah dapat juga pahala apa? Puasa. Masya Allah. Inilah ya bekal yang bisa kita planningkan, rencanakan secara rutin para jamaah sekalian. Datang ulang tahun jangan tiup lilin. Kalau ulang tahun tiup lilin, sudah alamat ini. Gandengannya biasanya perayaan, kemudian ngundang teman-teman untuk memberikan apa? Masya Allah ya, berharap pemberian orang lain. Ini ultahnya datang, umurnya semakin berkurang, mestinya diajak tangan di atas. Ayo kita bikin makanan, ayo kita bawa ke panti asuhan. Kalau ada duit berapa? Coba bisa nggak dibagi kira-kira tuh 20 orang. Berapa setiap orangnya? Setiap orangnya hanya 2.000, gak apa-apa. Masukkan dalam amplop kecil-kecil, bagi nanti di sana tempat anak yatim piatu 2.000-an, angpau 2.000-an. Ya karena memang uang dia kok, kita ngajari dia. Ya kalau orang tua kan gak mungkin, tapi anak kita ajari, keluarkan. Nah ya sudahlah, nanti terganti oleh ayah sama mama misalnya begitu, dia semangat. Saya melihat di YouTube tadi siang, orang miskin gak bisa nyekolahkan anak tapi masih bisa berjalan sekolahnya, dikasih 1 hari itu sangunya berapa? 10.000. Kalau sekolah dia jalan kaki, gak mau naik karena kalau naik uangnya habis. Maka uangnya ini tidak dipakai jajan, tidak pakai untuk naik kendaraan, tapi jalan kaki. Uang ini disimpan sampai cukup, pulang suatu saat dari sekolah bawa beras, karena tahu setiap hari orang tuanya tidak bisa beli beras. Makanya uang jajannya dikumpulkan sampai dapat harga beras. Duh para jamaah sekalian, pendidikan seperti begini kalau nggak segera kita mulai, mumpung belum anak kita itu digoda, digerogoti dengan yang namanya paham apa itu. Masya Allah, anak sekarang itu sukanya menjadi manusia hedonis, hidup hanya untuk bersenang-senang, ya, tertawa-tawa, ya tamatauna wa yakuluna kama takulul an'am, euforia, minta semuanya orang tua nggak ngasih, dia terlibat sindikat dan lain sebagainya. Mari, ini mumpung menjelang Ramadan, ya kita selamatkan dengan cara ini. Yang terakhir, menjaga generasi dari kesesatan, yaitu apa? Ajak anak-anak kita ini untuk senantiasa aktif melakukan sholat dengan baik, dan kita coba untuk dihambat, ya, agar anak tidak memperturutkan hawa nafsunya. Ini surat Maryam 59, agar anak kita tidak menjadi anak keturunan yang tersesat. Naudzubillah min. Nah, saya kira penting untuk memberikan muknah sajadah yang bagus menjelang apa ini? Ramadan. Saya kira begitu. Di rumah kalau perlu ada pengkondisian ruangan untuk sholat-sholat sunnah di rumah, ya, yang lainnya disingkirkan sementara. Saya kira begitu. Ini para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, nanti bisa di share ini di grup supaya bisa dibaca ulang kembali. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.